Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Giant Channel. Ya, kami ingin menyapa bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua yang bisnis itik ya. Nah, kenapa itik ini menarik untuk dibahas? Karena itik atau bebek lah yang gampang, yang orang nyebutnya bebek lebih gampang, ada bebek kaleo dan segala macamnya. Ini karena aplikasi atau penerapan dari bisnis bebek ini banyak jalurnya. Ya, saya mau jelaskan dari mulai bebeknya. Bebeknya itu menghasilkan telur. Nah, telurnya bisa untuk telur rebus, kemudian telur asin, kemudian untuk jamu. Nah, keempat tuh saya udah dapat informasi ibu-ibu yang pengen diet, ternyata sekarang udah mulai banyak yang dietnya memakai telur asin, telur bebek asin ya. Kenapa? Karena makan satu butir telur asin itu sudah cukup kenyang dan nggak bikin gemuk. Ini saya ketemu ada distributor atau supplier telur asin itu ngirimnya ke salon-salon sama ke tempat-tempat olahraga ya, game dan segala macam itu. Tempat olahraga dia makan telur bebek asin itu. Nah, dari telurnya bisa diolah seperti tadi, kemudian dari bebeknya yang sudah akhir itu bisa jadi untuk dijual akhir untuk diolah menjadi bebek goreng dan segala macamnya ya. Banyak olahan-olahan berbahan daging bebek ya. Untuk restoran-restoran atau nasi bebek Madura itu cukup terkenal dan banyak outletnya bebek Madura. Bahkan restoran besar kan sudah banyak muncul juga ya, bukan promosi tapi ini untuk dorong aja. Ada bebek kaleo, ada Haji Slamet dan segala macamnya. Nah, itu jalur-jalur pemakaian dari bebek dagingnya tadi. Nah, untuk yang petani bebek petelur itu kerugiannya sangat kecil. Karena apa? Bebek yang tadinya dibeli untuk dibesarkan, dipelihara untuk bertelur, nanti setelah akhir itu rata-rata 2 tahun itu dijual sebagai pedaging. Nah, sebagian lagi yang mengkhususkan diri untuk memelihara bebek pedaging. Nah, ini cukup banyak juga bebek pedaging sekarang tidak nunggu akhiran dari bebek petelur. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai statistik dari bebek petelur saja ya. Ada, kita kumpulkan data 15 provinsi penghasil telur itik terbesar di Indonesia ya. Ini datanya 2020, yang 2001 sama 2020 belum kami dapatkan. Nah, tetapi minimal ini menggambarkan daerah-daerah mana yang menghasilkan telur bebek yang terbanyak, sehingga Bapak Ibu bisa mengambil peluang atau usaha-usaha di bidang yang berkaitan dengan telur bebek ini. Nah, Jawa Barat ini menduduki nomor 1, urutan pertama penghasil telur itik. Itu sebanyak 64.000 ton ya, 64.000 ton, 64.500 ton ya. Yang kedua itu Jawa Timur. Di Jawa Timur itu menghasilkan produksi sebanyak 43.000 ton. Nah, di Jakarta sampai-sampai itu banyak orang bilang bebek Blitar ya. Jadi di Blitar itu terkenal banyak produsen telur bebek ya, sampai ke ngirimnya sampai ke Jakarta. Banyak
agen-agen yang khusus ngeling sama produsen di Blitar ya. Jaringannya cukup besar itu. Nah, yang berikutnya itu Jawa Tengah. Jawa Tengah itu menghasilkan produksi sebanyak 40.000 ton telur bebek. Nah, ini Pulau Jawa ada 4 termasuk itu Banten. Itu Banten 15,6 ribu ton. Nah, ini ada yang keempat, Sulawesi masuk ke yang keempat, itu Sulawesi Selatan sebanyak 37,9 ribu ton. Kalimantan juga masuk 4 besar. Kalimantan Selatan itu 30,9 ribu ton. Terus Sumatera Selatan itu 16,6 ribu ton. Kemudian Sumatera itu 15,5 ribu ton. Terus di bawah 10 ribu ton itu mulai dari Sulawesi Tengah. Kemudian Aceh itu mencapai 7,7 ribu ton. Kemudian Lampung 6,9 ribu ton. Lampung ini juga punya peluang sebetulnya kalau dibanding Jawa Timur, kan jauhnya lebih jauh Jawa Timur. Ya mungkin di kendara di pelabuhan atau karena jumlah peternaknya belum banyak di Lampung ya. Lampung kan punya potensi untuk ke Jakarta lebih dekat juga ya. Kemudian Sumatera Barat itu 6.400 ton. Kemudian Nusa Tenggara Barat itu 5,6 ribu ton. Jambi 4,6 ribu ton. Sulawesi Tenggara terakhir yang ke-15 itu Sulawesi Tenggara 3,9 ribu ton. Nah, ini gambaran dari provinsi-provinsi yang menghasilkan jumlah telur itik yang besar ya. Provinsi-provinsi lain di bawah 2000-an. Nah, artinya apa? Untuk provinsi-provinsi yang masih rendah itu bisa meningkatkan produksi atau bisnis bebek karena peluangnya cukup bagus dan resiko bertani bebek itu lebih ringan dibanding bisnis kayak ayam ya. Resiko kematian, resiko pakan segala macamnya, karena pakannya bebek itu bisa mencampur dengan pakan-pakan lokal ya, tidak harus pabrik full gitu kan, sehingga bisa memanfaatkan sumber-sumber pakan di daerahnya masing-masing. Nah, kalau itu terjadi maka ekonomi di daerah sekitar peternakan bebek itu akan nambah dari bahan pakan tadi. Bisa dari dedak, terus limbah roti misalnya, di sana banyak limbah roti. Kemudian pabrik singkong itu juga limbah pabrik singkongnya, baik itu yang pipilannya ataupun hasil perasannya itu bisa jadi bahan pakan untuk bebek itu. Nah, dengan paparan hari ini semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya yang terlibat dalam bisnis itik petelur, dan salam buat semuanya agar lebih maju lagi, dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.